Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai menghormati orang miskin. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsan dinihi. Dan barang siapa merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, sungguh orang itu telah kehilangan 2/3 agamanya. Kang Jamal pernah enggak hadis ini dibacakan dan diterangkan ketika masih di pondok pesantren? Kalau saya pribadi, Kang, belum pernah. Entah kalau orang lain. Mengapa Kang Rekso menanyakan hadis ini? Hadis ini cukup krusial, Mas Jamal. Cukup riskan untuk diterangkan di tempat-tempat umum seperti di masjid, di musola, di tempat-tempat pengajian umum. Mengapa kok riskan, Kang? Sudah menjadi rahasia umum, Mas Jamal, bahwa hukum masyarakat, orang yang kaya sangat dihormati dan orang yang miskin sama sekali tidak layak untuk dihormati. Ini hukum masyarakat loh, Mas Jamal, bukan hukum agama. Tetapi inilah kenyataannya. Yang kita mau tidak mau, suka tidak suka, itulah yang terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi hal ini. Agama jelas menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Tetapi masyarakat tidak mau tahu hal itu, bahkan ulama sekalipun. Mengapa bisa begitu, Kang? Bukankah ulama adalah pewaris kenabian dan hadis di atas adalah hadis Nabi? Mas Jamal jangan salah paham, tidak semua ulama adalah pewaris kenabian. Memang sih seharusnya seorang ulama adalah pewaris kenabian. Namun bukankah banyak ulama-ulama yang palsu, yang hanya seakan-akan saja ulama, namun jati dirinya jauh dari ulama? Apalagi di zaman seperti sekarang ini telah muncul tuhan palsu yang lebih dipuja-puja, lebih disanjung, melebihi apapun. Dan tuhan itu bernama tuhan popularitas atau tuhan viral. Semenjak manusia mengenal handphone beserta semua keajaibannya, semua orang ingin menjadi viral, terkenal, ingin masuk di dalamnya. Syukur-syukur selalu muncul di handphone semua orang. Dengan modal viral di HP, kita bisa menjadi apapun dengan kekayaan berapapun. Dan dengan kekayaan yang tidak terhingga, kita bisa apa saja, beli apapun, dan pergi kemanapun, keliling dunia sekalipun. Lalu siapa yang tidak ingin menjadi viral? Bila Tuhan viral disebut sebagai Tuhan palsu, apakah bisa orang yang selalu ingin viral itu disebut menyembah nafsu? Tentu saja, Mas Jamal. Lalu itu termasuk nafsu yang mana, Kang? Harta, tahta, atau cinta? Bisa ketiga-tiganya, Mas Jamal. Karena viral dapat menghasilkan tiga-tiganya. Kalau begitu, mereka-mereka yang sekarang lagi viral di HP, apakah para penyembah nafsu? Ya tidak semuanya, Mas Jamal, tergantung niatnya. Ada sebagian orang yang sebetulnya tidak ingin viral, tetapi diviralkan oleh orang lain, dan dia tetap tidak terpengaruh. Namun sebagian besar, mereka-mereka yang ingin viral, pastilah menyembah hawa nafsu. Itu tidak ubahnya bila kita ingin menjadi pejabat, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Semua tergantung niatnya. Tidak semua pejabat tidak baik, Mas Jamal.
Lalu bagaimana dengan adanya hadis di atas Kang Rekso? Mengapa menghormati orang kaya dapat menghilangkan 2/3 agama? Mas Jamal jangan salah paham, bukan menghormati orang kaya. Yang dilarang adalah merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya. Itu bertanda orang tersebut hubud dunia, cinta halal duniawi. Kebalikan dari merendahkan diri adalah meninggikan diri. Memuja-muja kekayaan orang lain pastilah menghina dan merendahkan kemiskinan atau kekurangan orang lain. Meninggikan diri sendiri di hadapan kemiskinan orang lain. Dan hal itu bukanlah perilaku yang manusiawi, apalagi ilahiyah. Dalam Quran dinyatakan walikuli darajatin mimma amalu. Derajat seseorang ditentukan oleh amalnya atau akhlaknya. Bila akhlaknya luhur atau tinggi, tinggilah derajat orang tersebut. Yang termasuk akhlak yang tinggi adalah menghargai hak-hak orang lain, pandai menghormati orang lain, dan cepat-cepat menolong bila ada yang minta tolong. Sedangkan yang termasuk akhlak yang rendah adalah suka memuji diri sendiri, suudzon pada orang lain, dan tentu saja gemar merendahkan orang lain. Hadis di atas sangat relevan dijadikan sebagai pengingat bagi kita, terutama kalangan ulama yang menginginkan kehormatan di hadapan manusia lain. Ulama yang gencar, yang lagi senang-senangnya mendirikan sekolah-sekolah, yayasan, pondok pesantren, di mana selalu membutuhkan dana yang besar, maka menjadi keharusan menjalin hubungan akrab dengan para agniya atau orang-orang kaya. Hal-hal seperti ini sangat rawan terjebak ke dalam golongan hubud dunia, materialistis, meskipun tampaknya agamis. Bagi seorang spiritualis sejati, atau paling tidak orang yang mendambakan kedamaian hidup, kesederhanaan, dan keselarasan hidup dengan alam semesta, adanya hadis tersebut di atas, baik ada maupun tidak terlalu berpengaruh, karena sudah terlanjur mengenal hakikat kehidupan, hakikat Tuhan, dan hakikat manusia, karena selalu menjaga jarak dengan hiruk pikuk duniawi, lebih memilih selalu bergaul, berduaan, dan bermesraan dengan Tuhan yang telah dirasakan sebagai sumber kedamaian. Firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Dan telah sadar pula bahwa kehidupan duniawi hanyalah senda gurau dan main-main. Janganlah merendahkan orang miskin karena kemiskinannya. Hormatilah orang miskin yang luhur budinya. Jauhilah orang-orang yang kaya namun akhlaknya rendah. Sebab orang miskin yang bergaul dengan orang kaya cenderung merendah-rendahkan dirinya sendiri dan cenderung berharap agar diberi bantuan oleh orang-orang yang kaya. Biarlah miskin harta, tetapi kaya budinya. Siapa yang tidak mampu menghormati orang miskin, maka tidak akan mampu menghormati Rasul dan para sahabatnya. Sebetulnya berapa lama badan kita sanggup bertahan bila dibanding dengan halal ukhrawi yang abadi tanpa batas ruang dan waktu? Bukankah demikian Mas Jamal? Mas Jamal hanya diam tertegun, namun maklum, dan menjawab pelan, ya Kang Rekso. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.